Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan menampilkan atau mempresentasikan bisnis plan kami yaitu krokung atau kroket kangkung dengan isi sayur kangkung organik. Sebelumnya kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas kesempatan yang telah diberikan Allah kepada kita dan salawat serta salam kita haturkan untuk pucuk pimpinan umat Islam sedunia yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Dr. Skunda Dilia Rosta MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sains Entrepreneur. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 ya, yaitu saya sendiri Angela Sylvia sebagai moderator. Selanjutnya ada Rizky Molita Ananda, Aziza Tahira, dan Dewi. Untuk lanjut, slide. Lanjut. Untuk penyampaian materi pertama akan saya sampaikan sendiri yaitu tentang ringkasan bisnis plan yang kami angkat, yaitu yaitu tentang Krokung. Krokung adalah usaha yang bergerak di bidang makanan. Lokasi usaha tersebut yang kami jalani ini yaitu di Jalan Profesor Hamka Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Krokung adalah suatu produk olahan dari sayuran organik, yaitu kangkung, yang bebas dari pestisida. Masyarakat Indonesia masih kurang peduli dengan pentingnya kesehatan bagi tubuh. Kandungan zat gizi kangkung tidak kalah dengan sayuran lain, seperti manfaat daun singkong maupun manfaat daun pepaya. Sejumlah zat gizi penting seperti vitamin A, vitamin C, B kompleks, kalsium, fosfor, dan zat besi kandungan dalam kangkung. Hal ini menjadi pertimbangan yang dapat Anda lakukan untuk pemberian sayur kangkung sebagai menu asupan makanan sehari-hari masyarakat terutama mahasiswa karena tuntutan dan gaya hidup sehingga padatnya kegiatan yang membuat pola makan tidak teratur dan mengakibatkan mah, tipes, atau penyakit lainnya. Berdasarkan masalah tersebut, maka muncullah ide usaha Krokung ini. Kami akan mengkreasikan dan menginovasikan kangkung menjadi makanan sehat yang bergizi, yaitu kroket berisikan sayuran kangkung yang kami beri nama Krokung atau kroket kangkung. Sehingga menciptakan produk baru yang memiliki daya jual yang tinggi dan cemilan sehat serta mengenyangkan yang disukai oleh masyarakat terutama anak sekolah dan mahasiswa. Ini merupakan peta usaha dari Krokung kami. Selanjutnya yaitu visi, misi, dan tujuan usaha. Yang pertama, visi. Visi kami yaitu menjadikan olahan sayur kangkung menjadi cemilan yang sehat, mengenyangkan, dan bergizi. Sebagai usaha terkenal untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi konsumen agar dapat menikmati sayuran sehat setiap hari. Yang kedua, misi. Kami memiliki 4 misi di usaha kami ini. Yang pertama yaitu mengutamakan kepuasan konsumen dan kualitas produk. Yang kedua, menjadikan anak atau mahasiswa suka makan sayur, khususnya sayur kangkung. Yang ketiga, memberikan cemilan yang sehat. Dan yang keempat, menambahkan wawasan tentang cara berwirausaha. Selanjutnya yaitu tujuan dari usaha ini. Tujuan dari usaha Krokung ini adalah mendapatkan laba atau keuntungan yang cukup besar dengan modal yang lumayan kecil. Dapat memaparkan cara menghasilkan sayuran kangkung dengan sehat tanpa pestisida, dapat memasarkan olahan dari kangkung, dapat mengetahui bagaimana peluang usaha sayuran organik segar, dapat menciptakan sebuah usaha dalam mengembangkan produk ini, serta dapat melakukan inovasi di bidang kuliner. Selanjutnya, materi kedua yaitu yang akan disampaikan oleh Dewi. Kepada Dewi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Materi selanjutnya yaitu analisis SWOT, di mana yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Pertama yaitu sayur kangkung yang kami produksi merupakan sayur organik yang bebas dari pestisida. Yang kedua, sayur kangkung yang cukup terjangkau sehingga disukai banyak orang. Yang ketiga, penanaman sayur kangkung tidak menggunakan media dan alat yang mahal. Yang keempat yaitu sayur kangkung bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, di mana yang pertama tempat dan media tanam yang terbatas. Yang kedua yaitu cuaca yang sering berubah-ubah yang menyebabkan sayur kangkung tidak tumbuh subur. Yang ketiga yaitu adonan kroket tidak bisa bertahan lama dalam suhu ruangan. Keempat yaitu sebagai mahasiswa tidak memiliki waktu yang banyak dalam memproduksi kroket tersebut. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, di mana yang pertama memiliki harga yang sesuai dengan kantong pelajar. Yang kedua, mendukung sains entrepreneur yang baru. Yang ketiga yaitu membuka pola pikir masyarakat bahwa makanan sehat tidak harus mahal. Yang keempat yaitu belum banyak yang memproduksi kroket isi kangkung ini. Yang keempat yaitu threats atau ancaman, di mana membutuhkan waktu lama dalam pemanenan sayur kangkung. Yang kedua yaitu cuaca yang tidak mendukung. Selanjutnya yaitu deskripsi usaha, di mana bidang usaha kami, usaha kangkung yang kami jalankan ini merupakan bentuk usaha yang bergerak di bidang kuliner yang mengedepankan kualitas dan kandungan nutrisi serta kesegaran dari sayuran kangkung yang kami produksi sendiri. Kroket yang kami inovasikan yaitu isiannya dengan campuran sayur kangkung organik yang kami tanam di greenhouse FMIPA UNP dan campuran sosis serta wortel. Dengan begitu, anak-anak yang tidak suka memakan sayur tidak akan merasakan jika mereka memakan sayur dengan campuran sosis tersebut. Selanjutnya yaitu deskripsi usaha, yang mana jenis produk. Karena kami membuat jenis makanan sehingga produk kami adalah produk barang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat, disentuh, diraba, dan dipindahkan, dan juga memiliki perlakuan fisik lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dewi. Pemateri selanjutnya yaitu Aziza Tahira. Kepada Aziza dipersilahkan. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi produk. Inovasi produk diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha membuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang selama ini. Keunikan dari produk kami yaitu kangkung yang kami tanam tanpa bahan kimia atau kangkung organik dan bebas dari pestisida. Keunggulan produk makanan ini adalah makanan ini menggunakan bahan kangkung yang organik dan mudah didapatkan dengan harga yang relatif murah. Ditambah dengan makanan ini di dalamnya tidak diisi dengan kangkung, tapi juga terdapat sosis dan wortel yang menyehatkan. Lokasi dan waktu usaha. Lokasi dekat dengan sekolah dan kos-kosan mahasiswa atau mahasiswi, serta kawasan kampus, sehingga kami mengambil tempat pemasaran di Jalan Gajah dan di Jalan Cendrawasih. Waktunya, karena ini adalah usaha kuliner, jadi kami memiliki siklus per hari, di mana satu siklus usaha itu adalah 1-2 hari. Lanjutlah.
Berikutnya dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama adalah ekonomi. Jika usaha ini dapat berkembang, tentu kami akan membuat lapangan pekerjaan sehingga warga sekitar pekerjaan bagi warga sekitar, sehingga diharapkan perekonomian warga sekitar yang sulit dapat teratasi. Yang kedua adalah sosial. Dengan adanya cemilan yang sehat seperti produk rokok ini akan membuat masyarakat menjadi lebih membiasakan diri untuk makan camilan makanan yang sehat. Yang ketiga ada alami. Banyak hasil panen kangkung di daerah kita ini harus diiringi dengan banyaknya inovasi dalam pengolahan kangkung tersebut, sehingga itu akan menyebabkan seimbangnya hasil panen dengan kebutuhannya dan tidak ada lagi kangkung yang terbuang karena tidak diolah. Resiko bisnis dan pengolahannya. Risiko utama dari bisnis kami adalah ketahanan produk. Setelah kami perhatikan adonan sebelum digoreng, krokong ini bisa bertahan sekitar 2-4 hari dalam freezer dan jika telah digoreng bisa bertahan 1-2 atau 24 jam. Tetapi sebaliknya, produk ini dikonsumsi ketika masih hangat karena rasanya jauh lebih enak. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azizah. Selanjutnya rencana pemasaran yaitu yang akan disampaikan oleh Rizky Maulita Ananda. Kepada Ananda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang rencana pemasaran. Yang pertama yaitu ada target konsumen. Target konsumen kami yaitu pria atau wanita. Yang kedua mahasiswa. Yang ketiga dosen, guru, dan tenaga pendidik lainnya. Yang keempat itu mencakup seluruh masyarakat. Nah, yang kedua wilayah pemasaran. Produk yang ini akan kami pasarkan secara online melalui WhatsApp ataupun secara langsung di sekitar UNP. Yang ketiga yaitu situasi persaingan. Dikarenakan banyak usaha yang sejenis dengan kroket seperti gorengan sedari dulu, juga membuat persaingan di antara produk yang kami jual nantinya. Meskipun banyak pedagang yang menjual gorengan, tetapi kami bisa menarik pelanggan melalui kroket yang berbeda dari biasanya seperti kroket kangkung ini. Yang keempat, jumlah dan harga produk. Dalam satu kali produksi, kami mampu menghasilkan 5 ikat kangkung dan 37 box krokung dan 111 pieces krokung dengan memproduksi krokung 1 kali seminggu dengan sistem PO dengan harga 5.000 per box. Selanjutnya itu rencana produksi. Dan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi yang pertama yaitu ada kangkung 1 ikat dengan harga 5.000, yang kedua itu wortel dengan harga satuan 300 gram itu dengan harga 500, yang ketiga kentang, yang keempat itu ada sosis, yang kelima itu ada daun sup, yang keenam itu ada telur, dan yang ketujuh itu ada tepung panir, dan yang kedelapan dengan tepung terigu, yang kesembilan minyak, yang ke-10 saus saset, yang 11 masako dan penyedap lainnya. Dan ditotalkan harganya yaitu sebesar 141.000. Dan untuk alatnya itu logo 15.000, plastik mika itu ada 12.000, kukusan, kuali, baskom, dan kompor. Sehingga total harga yang dikeluarkan pada alat ini yaitu 27.000. Rencana keuangan. Yang pertama itu prediksi arus kas, yaitu hasil usaha krokung. Krokung hasilnya yang pertama itu jumlah produk dikali dengan harga jual. Yaitu jumlah produk yang kami dapatkan sekali produksi yaitu 37 mika dikali dengan 5.000 sehingga didapatkan 185.000. Nah, yang kedua itu menghitung laba dan rugi. Modal yang kami butuhkan yaitu 141 dan laba kotor yang didapatkan yaitu 185.000. Sehingga laba bersih sama dengan laba kotor dikurang modal. Jadi yang kami dapatkan 185.000 dikurang dengan modal 141.000. Sehingga kami mendapat keuntungan 44.000. Produk yang didapatkan yaitu 37 kotak mika. 141 dibagi 3, 7 yaitu harga modal 1 mika yaitu 3.800. Yang ketiga itu benefit atau cost ratio. Kroket kangkung yaitu B dibagi cost ratio yaitu
HU dibagi BP, yaitu modalnya 141 dibagi 185 menjadi 1,31. Yang keempat itu break even point analysis. Kroket kangkung BEP-nya yaitu biaya produksi dibagi dengan total produksi. Biaya produksinya yaitu 141.000 dibagi 37 pieces sehingga mendapatkan hasil 3.810. Manajemen tim. Yang pertama itu ada koordinator usaha yaitu saya sendiri. Yang kedua itu ada manajer usaha yaitu Angela Sylvia. Yang ketiga yaitu ada divisi produksi yaitu Azizah Tahira. Dan yang terakhir ada divisi pemasaran yaitu Dewi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nanda. Mungkin sekian penyampaian materi tentang bisnis plan yang kami angkat. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.